Mengamati era suku bunga tinggi ya, saat ini kita bersama-sama begitu ya, sedang merasakan era suku bunga tinggi begitu. Artinya kita lihat bagaimana The Fed berupaya untuk mendinginkan inflasi begitu. Lalu kita lihat juga pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat ini kan sebetulnya meningkat begitu. Dan ini juga berdampak kepada negara-negara berkembang lainnya. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kita tahu bahwa di tahun ini, di sisa tahun 2023, The Fed ini akan kembali menaikkan suku bunga acuannya. Masih ada satu kali ruang lagi. Sebetulnya kalau dari Anda sendiri akan seperti apa? Ya baik, Mbak Sinta, memang yang ditunggu-tunggu oleh market ya adalah bagaimana keputusan, Fed di meeting November ini ya, atau yang kita akan mungkin besok pagi akan dilihat ya. Nah, sebenarnya, tapi kalau saya lihat ya sebenarnya itu bukan keputusan yang akan ditunggu-tunggu, tapi lebih ke statement atau minutes dari Fed tentang apa yang akan mereka lakukan ke depan. Karena kalau kita lihat dalam 1-2 minggu sebelumnya ya, Fed sudah memberikan clue atau hints bahwa pada saat meeting ini mereka tidak akan menaikkan suku bunga dulu. Mereka akan wait and see, melihat dulu tadi yang data-data inflasi, data-data tenaga kerja di Amerika Serikat, sebelum mereka mengkaji apakah ada keperluan untuk meningkatkan lagi suku bunga di bulan Desember. Ya. Jadi memang masih ada ekspektasi, masih ada kemungkinan Fed akan menaikkan lagi satu kali lagi dalam tahun ini di bulan Desember, tapi bukan untuk meeting ini sih Mbak Sinta. Gitu. Baik, tapi kalau pasar sendiri melihatnya seperti apa? Artinya ekspektasi pasar kita seperti apa terhadap keputusan dari The Fed atau terhadap dari hasil meeting ini sendiri? Ya, jadi ini jadi delay dari kenaikan Fed ini merupakan suatu hal yang memang harus kita persiapkan. Akan tetapi kita harus melihat ke depannya. Ya. Jadi pada saat Fed itu menaikkan terakhir kali di bulan September, kita lihat ada kenaikan imbal hasil US Treasury sebesar 100 basis point selama bulan selama bulan Agustus ke sekarang, ya, sampai 3 bulan terakhir. Padahal Fed tidak menaikkan suku bunga sama sekali. Ya, jadi market sebenarnya istilahnya sudah duluan nih mengantisipasi, mengekspektasi akan adanya kenaikan dari Fed. Jadi sebenarnya sudah di price in oleh market bahwa Fed akan menaikkan suku bunga satu kali lagi. Jadi jika memang itu adalah the case, seharusnya tidak ada ekspektasi bahwa akan ada gejolak di market sendiri, karena Fed selama ini sudah mengikuti naskah, mereka sudah punya naskah nih Mbak Sinta, di mana mereka sudah tahu memberikan clue-clue kepada investor bahwa sehingga tidak ada kekagetan atau kejutan market yang bisa memberikan volatilitas yang berlebihan. Jadi menurut kami adalah sebenarnya arah Fed naik satu kali lagi di tahun ini adalah suatu hal yang memang sudah konsensus. Tinggal bagaimana arahnya ke depan di tahun 2024. Ya. Ekspektasinya adalah sebenarnya kalau kita melihat ya dari sisi data-data ekonomi di Amerika Serikat itu tidak bisa sustain kenaikan yang lebih lanjut lagi. Ya. Kalau kita lihat dari sisi sebenarnya sudah ditransmisikan semua kenaikan Fed ke market ya, dari sisi suku bunga perbankan, KPR sudah mencapai level yang tertinggi sejak tahun 2001, yield US Treasury sudah 5%. Itu merupakan level tertinggi sejak tahun 2007 ya. Dan kita ingat kalau apa yang terjadi setelah tahun 2007, terjadi penurunan atau pelemahan ekonomi di Amerika Serikat di tahun 2008 pada saat itu. Apakah berarti tahun depan kita akan melihat krisis atau resesi di Amerika Serikat? Belum tentu juga. Akan tetapi yang akan kita melihat adalah akan ada pelambatan ekonomi di Amerika karena peningkatan agresif dari suku bunga di Amerika Serikat yang terjadi dalam 1-2 tahun terakhir ini. Oleh karena itu sebenarnya kami lebih mengekspektasikan tahun depan, dan ini sudah ada dalam statement dari Fed sendiri ya, makroekonomi statement oleh Fed yang yang dikeluarkan di bulan September, bahwa tahun depan malah akan ada pemotongan atau pemangkasan suku bunga The Fed. Apakah itu akan segera, apakah itu akan sebesar ekspektasi market? Belum tentu juga ya. Nah, karena market mungkin ekspektasi bisa sampai 3-4 kali tahun depan. Akan tetapi kami melihat walaupun 1 atau 2 kali sebetulnya market itu sudah biasanya kan lebih forward looking ya, mereka lebih cepat nih melakukan reaction terhadap apa yang akan dilakukan oleh bank sentral. Jadi harapannya itu ya imbal hasil US Treasury yang sudah mencapai 5% ini bisa mengalami penurunan kembali sih Mbak Sinta tahun depan. Baik, kalau tadi Anda menyampaikan sebetulnya jika nanti ternyata The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan ini kan sudah sesuai dengan konsensus begitu atau mungkin sudah diprediksi oleh pasar begitu, bahkan pasar juga sebagian sudah mulai price in gitu ya. Anda menyampaikan bahwa sebetulnya ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan atau mengagetkan. Tapi kita lihat ternyata IHSG sendiri begitu ya, atau rupiah sendiri merespon dengan koreksi dan juga pelemahan. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini?
Ya memang kalau dari sisi nilai tukar rupiah ya, sebenarnya Bank Indonesia sudah banyak melakukan tindakan-tindakan yang untuk menjaga volatilitas rupiah ya. Mereka sudah intervensi di pasar, mengeluarkan berbagai macam instrumen ya, seperti devisa hasil ekspor, dari sisi SLBI, semua itu untuk menjaga pergerakan rupiah. Dan sebenarnya rupiah sendiri kalau kita kilas balik sejak awal tahun, itu one of the best performing sebenarnya currency. Apalagi di first half 2023 ini ya. Memang terjadi adanya outflow khususnya di pasar obligasi di kuartal 3 ya, sebesar sekitar 23 triliun outflow dana asing. Itu memang salah satu alasan kenapa rupiah kita terjadi pelemahan. Tapi overall ya, kita masih better off than misalnya yen, Korean won, Malaysian ringgit, kita masih better off on a year to date basis. Dan kalau melihat fundamental rupiah sendiri, seharusnya memang fair value dari sisi rupiah itu better than sekarang. Seharusnya lebih bagus, lebih bagus dibanding sekarang. Mungkin level 15 ribuan adalah fair value untuk rupiah. Akan tetapi sentimen ya Mbak Sinta, sentimen yang sekarang ngedrive rupiah itu ke di bawah 16, mendekati 16 ribu. Tapi saya rasa dengan tindakan-tindakan dari sisi Bank Indonesia sendiri dan ekspektasi bahwa Fed sudah mendekati puncaknya ini, ya seharusnya rupiah akan setelah puncaknya terjadi di global, rupiah akan lebih terjaga. Baik, membahas mengenai kalau kita lihat jika dibandingkan dengan negara-negara yang tadi Anda sebutkan begitu ya, rupiah boleh dibilang masih cukup resilient begitu ya melawan dolar Amerika Serikat, dan tentunya melawan dolar Amerika Serikat ini rupiah melemah karena memang indeks dolarnya yang juga kita lihat menguat. Betul, yes. Kalau membahas sedikit saja terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, ada kebijakan DHI. Apakah ini juga sebetulnya sudah cukup bisa membuat rupiah berada di zona penguatannya, atau menurut Anda masih harus dilihat lagi begitu? Seperti apa sebetulnya kebijakan DHI ini bisa cukup efektif untuk membuat rupiah cukup resilient lah begitu di tengah berbagai tantangan saat ini? Ya, itu merupakan salah satu yang dialami oleh semua bank sentral ya, karena di XY tadi seperti Mbak Sinta sebutkan, di XY itu menguat semuanya. Jadi nggak cuma Indonesia, negara-negara lain juga saling mencari caranya bagaimana sih untuk bisa menjaga nilai tukar rupiah, nilai tukar negara mereka ya. Nah, tentunya salah satu yang mereka melakukan adalah ya untuk make sure bahwa ya dana aliran asing itu tetap terjaga di sini. Ya, tentunya salah satunya adalah make sure bahwa instrumen yang di Indonesia itu menarik. Ya, ya alasannya salah satunya tentunya dari sisi obligasi kita, yield obligasi kita tetap harus better atau menarik dibanding kalau mereka investasi ke dolar. Nah, ya SLBI ini itu juga DHE ini juga semua instrumen-instrumen yang membuat daya tarik untuk financial asset Indonesia itu masih bisa compete against kalau daripada orang investasi ke US Treasury saja atau deposito dolar yang di luar negeri. Jadi kembali lagi momen-momennya sudah tepat sih dilakukan. Apakah itu akan menggiring aliran dana kembali masuk? Mungkin belum dulu, tapi at least menahan ya, menahan outflow yang kita lihat sekarang dalam waktu beberapa minggu terakhir terjadi, ya sambil juga menunggu momentum nih Mbak Sinta. Momentum yang tadi saya sampaikan pada saat Fed sudah mencapai puncaknya, mereka sudah bilang siklus suku bunga sudah selesai, US dollar strength sudah mencapai puncaknya juga. Nah, itulah momentum di mana kita melihat investor akan kembali lagi melirik ke pasar obligasi, ke negara berkembang, dan tentunya salah satu yang favorit adalah Indonesia. Baik, membahas mengenai bagaimana Mami melihat ya begitu ya, atau outlook Mami terhadap arah bunga suku bunga Bank Indonesia ke depannya. Kita lihat kan sebetulnya ini Bank Indonesia sudah cukup menahan selama 8 bulan beruntun ya untuk menahan suku bunga acuannya. Tapi ternyata akhirnya kemarin begitu Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuannya ke 6%. Bagaimana kalau dari Mami melihat hal ini? Ya, Bank Indonesia ya bisa dibilang itu forward looking ya, preemptif. Mereka melihat sebelum adanya kenaikan Fed, mereka beraksi duluan, mereka naikin suku bunga duluan. Dan itu memang benar karena pada saat itu memang rupiah sudah mendekati level 16 ribu ya. Jadi kalau kita melihat ya, ekspektasi market bahwa Fed hanya menaikkan satu kali saja, misalnya di bulan Desember. Meaning ya sepertinya sudah cukup ya dari sisi Bank Indonesia, mereka tidak perlu menaikkan suku bunga lagi karena mereka sudah duluan, mereka sudah ahead. Nah, tinggal kita melihat, kalau memang sudah, ini saya ngomong kembali lagi ya, puncaknya terjadi adalah Fed sudah mencapai puncaknya, penguatan dolar sudah selesai ya. Malah the next step yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pemangkasan suku bunga ya.
memangkas suku bunga di tahun 2024 ya. Kapan timingnya itu akan depending tentunya ya dari sisi inflasi, dari sisi bagaimana nilai tukar rupiah kita, bagaimana pertumbuhan PDB kita. Tapi the next step should be pemangkasan daripada yang kita perhatikan dibanding ada penaikan lagi, karena seharusnya ya selama Fed tidak akan berlanjut lagi kenaikan, walaupun mereka sudah belum ekspektasi Fed mungkin pemangkasan mungkin baru akan terjadi di second half 2024 misalnya. Akan tetapi kalau mereka sudah bilang sudah selesai ini peningkatannya, seharusnya market akan lebih kembali lagi forward looking dan akan lebih kembali berani masuk ke pasar berkembang seperti Indonesia sih Mas Yanta.